Episode 3 dimulai dengan kilas balik di mana Stacy memberitahu Preston bahwa setiap kali dia meninggalkan kota, para gadis membuat kekacauan. Preston mengoreksinya dan mengatakan itu terjadi setiap kali dia pergi berlibur. Dia mengintip keluar dan memberitahu Stacy bahwa sedang turun salju di bulan Juni dan dia tidak bisa pergi memancing. Stacy memberitahu Preston bahwa Abby dan Dallas ingin bercerai. Preston mengklaim pasangan itu sudah ditakdirkan untuk gagal sejak awal. Stacy menambahkan bahwa Dallas tetap tinggal di apartemen dan meminta tunjangan nafkah. Dia berpikir mereka seharusnya membiarkan Abby menyelesaikan masalahnya sendiri. Whoa, wait, what's that supposed to mean? Namun Preston berpikir bahwa waktu telah berlalu dan ingin mendukung Abby. Dia mengatakan Paige dapat menemukan jalan keluar, tetapi Abby memiliki mimpi besar tanpa motivasi untuk mewujudkannya. Dia tetap menjadi tanggung jawab mereka meskipun dia adalah anak tertua. Preston mengatakan mereka boleh menyayangi Abby sesuka hati, tetapi hanya Abby yang cukup menyayangi dirinya sendiri, dan itu adalah masalahnya untuk memperbaikinya. Honey, she's hard enough on herself, and that's her problem. Saat ini, di peternakan, Russell melepas perban di matanya dan mendapati benjolannya sudah sembuh. Abigail menyajikan sarapan untuk para gadis dan Paige masuk. Paige menyebut Abby munafik. Dia memperingatkan Abby agar tidak mengatakan hal-hal seperti itu di depan para gadis. Russell masuk, mencoba memberitahu Paige untuk menggunakan pasta soda kue pada sengatan tawon. Melihat suasana di ruangan itu, dia pun diam. Abby memintanya untuk pergi keluar bersama para gadis. Perkelahian fisik pun terjadi antara Abby dan Paige. Stacy masuk dan menyiram mereka dengan air. Dia marah kepada mereka karena mereka benar-benar lupa mengapa mereka berada di This is not sana. your house. This is my house. Stacy menyalahkan dirinya sendiri karena tidak pernah mengajarkan mereka tentang cinta dan rasa hormat satu sama lain dan memerintahkan mereka untuk membersihkan setelah diri mereka sendiri. Dia juga memanggil Kate untuk membantunya mengambil truck pole dari sheriff. Russell dan para gadis menuju ke ruangan atas, di mana mereka mengagumi susunan perabotannya, termasuk meja biliar. Kate tiba dan Stacy meminta Abby untuk menemaninya. Dia juga menyuruh Abby untuk memilih kartu yang ditulis para gadis. Abby memberitahu Kate bahwa dia punya kartu ucapan untuknya dari para gadis. Kate menyarankan agar mereka memberikannya kepada istrinya, Kestrel. Mereka pun pergi ke rumah Kate untuk memberikan kartu itu kepada istrinya. Indian tacos. Those are usually the hit at picnic. Stacy tiba di kantor sheriff ditemani Kate dan Abby. Teman Kate mendekatinya dan percakapan mereka membuat Abby pergi. Outside, but he's a dancing sucker in the box. Kate memberitahu Abby bahwa mereka sedang membicarakan kuda yang bisa menari dan Stacy diizinkan untuk naik truk. That he Resepsionis memberitahunya bahwa mereka mendoakan kedamaian baginya, tetapi dia mengatakan doa-doa itu tidak berhasil. Mereka mulai berkendara kembali ke peternakan dan Stacy bertanya kepada Abby tentang rencananya. Abby mengatakan dia perlu memperbaiki diri atau mencari pria yang bisa membuatnya bahagia. Namun Stacy memintanya untuk tinggal bersamanya di Montana. Abby menentang gagasan itu dan menyuruh ibunya untuk tetap tinggal di New York, tempat teman dan keluarganya berada.
Stacy mengatakan dia akan menjual rumah Abby dan harus mencari cara untuk tetap tinggal di kota itu. Or stay here with me, or you figure out your. Dalam perdebatan sengit, Abby ingin turun dan ibunya membiarkannya pergi lalu pergi. Kate memberitahu Van untuk menjemput Abby. Di tempat lain, Stacy menghentikan mobil dan memegang pistol yang dia temukan. Kate datang menghampirinya, mengatakan bahwa ini adalah solusi permanen untuk masalah sementara. Dia mengatakan bahwa dia telah kehilangan ayahnya dan ingin Stacy menyerahkan pistol itu untuk disimpan. Those things come in real handy when you, how would you feel about me hanging on? Stacy menelepon Lillian, sahabatnya, dan mengatakan bahwa dia membutuhkannya. Lillian meminta alamatnya dan mengatakan dia akan datang keesokan paginya. Sementara itu, Van menemukan Abby di jalan dan menawarkan tumpangan. Dia menyalakan siren untuk membuat Abby merasa lebih nyaman dan melihat orang-orang menyingkir membuat Abby senang. They'll just get right out of the way, don't they? Sirens have that effect. Di tempat lain, Russell dan para gadis sibuk mencari makanan. Paige pergi ke pondok ibunya dan memberitahunya bahwa Abigail berada di peternakan sebelah. Find your sister. She's at the neighbors. Sesuatu yang mengejutkan Stacy karena dia meninggalkan Abby di perjalanan. Paige memberitahu Stacy bahwa dia mendengar kata tampan dan seragam, lalu bergabung dengan para gadis untuk makan malam. Stacy tampak senang melihat mereka makan bersama. Adegan beralih ke peternakan tetangga, di mana Abby, Kate, dan Van duduk mengamati seorang anak laki-laki menunggang kuda. Anak yang lebih kecil bermain-main di kandang kuda. Kestrel membawakan mereka bir dan memberi isyarat kepada Kate untuk pergi agar Abby dan Van bisa berduaan. Looks like you're about out of horse. Let's get her walk. Kita mengetahui bahwa Van memiliki dua anak laki-laki, berusia 14 dan 11 tahun, dan merupakan seorang duda. Di sisi lain, Abby mengatakan kepadanya bahwa mantan suaminya masih hidup. Meskipun ia berharap mantan suaminya sudah meninggal, Van memperingatkannya agar tidak mengatakan hal seperti itu. You don't wish that. I'm kidding. I shouldn't have. Abby meminta izin untuk pergi dan Van mengantarnya pulang. Mereka tiba di peternakan, dan dia bertanya padanya berapa lama mereka berada di lembah itu. Dia juga bertanya kapan mereka semua akan kembali. Dalam kedua pertanyaan itu, dia mengatakan bahwa itu adalah pertanyaan tanpa jawaban. Dia menulis nomor kontaknya dan menciumnya sebagai ucapan selamat tinggal. Keluarga itu mengintip mereka melalui jendela, di mana Abby menyuruhnya untuk menghubunginya setelah pemakaman. Gadis-gadis itu mengatakan pria itu tampan, sementara Russell mengatakan dia terlihat bugar dan dalam kondisi baik. Dalam adegan kilas balik, kita melihat Preston dan Stacy berbagi momen di bak mandi saat Preston memijat kaki Stacy. Mereka mulai membicarakan perceraian Abby dan fakta bahwa hakim tidak menyetujui tunjangan anak. Hakim meminta agar Abby dan mantan suaminya berbagi biaya sekolah atau menyekolahkan anak perempuan mereka di sekolah negeri. Or place them in public school. Preston mengatakan itu tidak akan terjadi. Dia menambahkan bahwa Dallas kurang ambisius, tetapi dia orang yang baik. Hal ini terjadi karena mereka tidak pernah membiarkan Abby berdiri sendiri.
Sekarang dia berusia 33 tahun dan mereka perlu membiarkannya jatuh. Namun Preston tidak bisa membiarkan itu terjadi karena ia mengklaim putrinya masih bayinya. Ia mengatakan sudah menjadi tugasnya untuk membantunya berdiri setiap kali ia jatuh. Saat ini Stacy berkata, "Sudah kubilang, sayang," dan sepertinya dia sedang berbicara dengan hantu Preston karena dia merasakan kehadirannya di peternakan itu.